Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hudud atau had. Yang kemarin kita sudah membahas tentang jinayah ataupun pembunuhan dan penganiayaan. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang hudud atau hukuman yang tidak sampai pada pembunuhan atau penganiayaan. Nanti kita akan belajar tentang hudud itu apa, kemudian dalam kejahatan ataupun yang diancam dengan hudud itu apa saja. Kemudian kita akan spesifik menjelaskan tentang had dalam berzina. Baik, yang pertama, pengertian hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Had sendiri memiliki arti pembatas atau pembatas antara dua hal. Seperti dikatakan al-haddu lughat, had secara bahasa, al-faslu baina syai'aini li'alla yakhtalita ahaduhuma bil akhari aw li'alla yata'adda ahaduhuma 'alal akhari. Had menurut bahasa adalah pembatas antara dua hal, yang satu tidak bercampur dengan yang lain, agar salah satunya tidak melanggar yang lain, untuk membedakan had. Kemudian dalam istilah secara umum, had adalah hukum-hukum syara yang disyariatkan Allah bagi hambanya, yang berupa ketetapan hukum halal atau haram, yang boleh dan yang tidak boleh. Ada juga pengertian secara khusus, yaitu adalah suatu hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Seperti berzina, kemudian qadzaf, menuduh zina, kemudian minum minuman keras, merampok, dan bughoh atau memberontak. Baik, selanjutnya kita akan membahas secara rinci tentang had dalam zina, dalam berzina. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu zina. Pengertian zina itu apa? Ada sebuah maqalah, ilajuz dzakari zina. Zina adalah ilajuz dzakari bifarjin muharramin bi'ainihi khalin 'anis syubhati mustahi. Dari maqalah tersebut dikatakan zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan dalam persetubuh yang haram menurut zat perbuatannya, bukan karena syubhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat. Dalam artian di sini bukan karena keterpaksaan ataupun karena dan dilakukannya, ya, maksudnya karena tidak dipaksa. Kalau dipaksa masuknya kepada pemerkosaan, dan juga karena adanya persetubuhan. Itu karena tidak adanya jalinan suami istri yang sah, dikatakan berzina. Jika seseorang melakukan persetubuhan tanpa adanya jalinan suami istri yang sah, dan di situ tidak dilakukan dengan suatu paksaan atau pemerkosaan, itu dikatakan zina. Kemudian hukum zina sudah jelas. Hukum zina jelas dikatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Hanya mendekati itu tidak boleh. Innahu kana fahisyah, karena zina adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Hanya mendekati itu saja sudah
wala taqrabu, sudah tidak diperbolehkan. Dalam artian di sini diharamkan, apalagi melakukan, sudah jelas sangat diharamkan. Kemudian kita masuk ke dalam dasar penetapan hukum zina. Orang bisa dikatakan berzina itu bagaimana? Ada dua cara, atau di situ orang bisa yakin bahwa pelaku melakukan zina. Yang pertama, adanya 4 orang saksi. 4 orang saksi, saksinya 4. Dengan kriteria saksinya harus laki-laki, kemudian adil, dan keempat saksi tersebut memberikan keterangan tempat, waktu, perilaku, serta cara melakukan zina tersebut yang sama. Apabila 3 sama 1 berbeda, belum bisa diyakini bahwa orang tersebut melakukan zina. Harus 4 saksi, yang 4 saksi tersebut dengan jelas memberikan penjelasan tempat, waktu, pelaku, serta cara melakukannya. 4 orang yang secara terang-terangan, secara jelas melihat perbuatan zina tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dari pengakuan si pelaku. Apabila orang yang melakukan zina kemudian mengakui bahwa saya melakukan zina, bisa dijadikan sebuah dalil atau sebuah di situ bukti bahwa orang tersebut melakukan zina. Seperti halnya dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir bin Abdullah al-Ansari, anna rajulan min aslama ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahadathahu qad zana fa syahida ala nafsihi arba'ata syahadatin fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima wa kana qad uhsina. Jadi ada suatu di situ ada orang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah mengatakan bahwa dirinya melakukan zina. Laki-laki dari Aslam itu mengakui bahwa dirinya melakukan zina dan berkata sebanyak 4 kali mengakui, ya Rasulullah saya telah berzina. Kemudian lagi, ya Rasulullah saya telah berzina. Ya Rasulullah saya telah berzina. Ya Rasulullah saya telah berzina. Sebanyak 4 kali dan dijelaskan seperti ini. Nah, kemudian Rasulullah di situ dawuh farujima wa kana qad usina, supaya orang tersebut dirajam karena zinanya termasuk zina yang muhson. Nanti rajam kita akan dibahas di belakang. Kemudian apakah hanya orang yang dengan 4 saksi dan atau mengaku sendiri itu dapat dilakukan had atau hukuman? Ternyata juga ada syarat lain. Yang pertama, syarat bagi pelaku sudah balik dan berakal. Balik sudah ada penjelasan di bab fikih yang lain. Di situ dijelaskan syarat-syarat balik. Ada kriteria yang balik laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana. Balik berakal, berarti tidak gila. Kemudian yang kedua, zina dilakukan atas kemauan sendiri, tidak karena paksaan. Karena kalau dengan paksaan masuknya pemerkosaan atau penganiayaan. Kemudian yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa orang yang berzina akan terkena hukuman had. Mengetahui
bahwa siapa yang zina nanti akan dihad dengan dirajam ataupun didera. Yang terakhir, yakin secara syariah, secara syarak bahwa yang bersangkutan telah melakukan zina. Ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa yakin itu bisa melalui 4 saksi laki-laki yang adil dan mengetahui bagaimana hal tersebut terjadi, di mana dan siapa pelakunya, waktunya kapan. Kedua, bisa yakin dengan pengakuan dari pelaku sendiri. Baik, kemudian yang selanjutnya itu adalah contoh macam zina dan had bagi orang yang melakukan zina tersebut. Ya, contohnya had zina itu ada 2. Had zina ada 2. Yang pertama dirajam, yang kedua didera atau taghrib. Rajam apa? Rajam yaitu dengan cara dilempari dengan batu sampai pelaku benar-benar meninggal dunia. Dilempari dengan batu sampai pelaku benar-benar meninggal dunia. Lah, untuk siapa? Untuk zina yang bagaimana? Hukuman had rajam dilakukan, yaitu untuk orang yang berzina muhson. Zina muhson apa? Zina muhson adalah zina yang di situ laki-laki ataupun si perempuan pelaku sama-sama sudah memiliki, ataupun salah satu ya. Jadi nanti pelakunya, intinya pelaku sudah memiliki hubungan keluarga yang sah, suami istri, bukan dengan pelaku yang lain, tetapi dengan istrinya atau suaminya sendiri. Sudah berkeluarga, sehingga apabila bertemu melakukan persetubuhan, berzina, dikatakan zina muhson. Ya, dikatakan zina muhson. Sudah berkeluarga, kemudian perselingkuhan, melakukan zina, dikatakan zina muhson. Dan apabila dengan kriteria yang tadi, 4 orang saksi dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan, terbukti, maka hukumannya adalah dirajam atau dilempari batu sampai si pelaku benar-benar meninggal dunia. Kemudian dari pelaku zina muhson sendiri juga ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu adalah merdeka, yang kedua adalah balik, merdeka, balik, berakal, dan yang terakhir sudah berkeluarga sendiri atau mempunyai suami atau istri yang sah secara agama. Ketika melakukan perzinahan, berbuat zina, bisa dikenakan hukum rajam dengan syarat yang sudah tadi dijelaskan di awal. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah dera atau tahib. Dera ini sering disebut atau terkenal dengan dijilid ataupun dicambuk. Dera, dijilid ataupun dicambuk. Sedangkan tahib yaitu dengan cara diasingkan dari suatu tempat, diasingkan ke tempat yang lain. Kemudian didera, dicambuk itu berapa kali, dan diasingkan atau ditahib berapa lama, untuk siapa. Nah, ini dijelaskan, ada sebuah hadis riwayat Bukhari, ngan Zain bin Khalid ibn Juhaini qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muru fi man zana walam yuhsan jalda mi'atin wa taghriba amin. Ya. Jadi Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, saya mendengar Nabi menyuruh orang-orang yang berzina dan dia bukan muhson, ya,
Tadi dikatakan apabila muhson itu dirajam, dan ini zina yang bukan muhson itu jalda mi'ati riba amin, didera atau dijilid sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, jadi di sini orang yang zina tapi zinanya bukan muhson, contoh orang yang belum berstatus suami atau istri, ya, melakukan zina persetubuhan, dan di situ juga disaksikan seperti yang tadi di atas, ada 4 orang saksi ataupun pengakuannya sendiri, kemudian ada balik mengetahui bahwa orang yang zina itu dihad dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan. Apabila memenuhi kriteria tersebut, ya, tapi dalam kondisi di situ orang yang berzina belum memiliki ikatan dengan orang lain, ataupun masih jomblo, ataupun duda, ataupun randang, tidak ada ikatan keluarga, tidak ada ikatan suami istri dalam perkawinan yang sah, kemudian melakukan zina, dikenakan dera atau taghib. Dera dicambuk atau dijilid sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, yaitu apabila pelaku zina itu budak, bukan orang yang merdeka. Apabila orang yang merdeka, tadi sudah jelas syarat dari rajam juga orang merdeka, syarat dari dera atau taghib yang 100 kali dan 1 tahun itu juga merdeka. Kemudian apabila pelaku adalah budak, maka hukumannya atau hadnya ini dikatakan, atau Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Dan apabila mereka ataupun budak telah menjaga diri dengan kawin, mereka mengerjakan perbuatan yang keji, ya, zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Ketika ada budak yang melakukan zina, dijelaskan bahwa budak itu laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah bersuami istri secara sah maupun yang belum, jika berzina keduanya itu hanya didera sebanyak 50 kali dan juga ditaghib selama setengah tahun. Paham sampai sini? Kemudian kita lanjut ke dalam mengapa kok zina sampai diharamkan. Itu pasti ada hikmahnya dari diharamkannya zina tersebut. Hikmah dari diharamkannya zina yang pertama yaitu memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Apabila orang yang menjaga diri dari zina, otomatis dari situ nasab keturunannya jelas dan baik, bisa dipertanggungjawabkan. Jelas ini anaknya siapa, ini bin siapa, jelas. Kemudian yang kedua, menjaga dari jatuhnya harga diri dan rusaknya kehormatan bangsa. Ketika orang bisa menjaga diri dari berzina, otomatis dirinya akan selamat, akan terhormat juga, dan juga menyelamatkan keluarga. Ketika ada orang yang berzina, pasti dirinya akan rendah dan juga merendahkan harga diri keluarga juga, ya kan? Kemudian menjaga tertib dan teraturnya urusan rumah tangga. Ketika bisa menahan diri dari berbuat zina, otomatis hanya si suami hanya di situ
mengurusi keluarganya sendiri, istri dan anaknya. Istri juga seperti itu, mengurus suami dan anak-anaknya, sehingga keluarganya dapat tertib dan teratur, tidak tercampur dengan urusan-urusan yang lain. Seperti di situ dengan urusan perselingkuhan ataupun yang lain, itu tidak ada campur urusan dengan yang seperti itu, sehingga keluarganya dapat menjadi tertib dan teratur. Yang terakhir yaitu adalah timbulnya rasa sayang terhadap anak yang dilahirkan secara pernikahan yang sah. Ketika hasil dari pernikahan yang sah kemudian memiliki anak, akan lebih sayang karena anak tersebut juga dihasilkan dari jalan yang benar. Walaupun semua anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci semua, tidak ada kata anak haram, ya, tidak ada kata anak haram. Semua anak yang diturunkan ke dunia ini keadaan suci semua. Tapi apabila prosesnya lebih baik, dalam artian tidak dengan jalan zina, itu akan menambah rasa kasih sayang terhadap anak-anak kita. Baik, terima kasih. Mungkin hanya begitu penjelasan dari pengertian had atau hudud dalam bab zina. Besok kita akan lanjut tentang had dalam qadzaf ataupun menuduh melakukan zina. Orang yang menuduh melakukan zina itu juga ada hadnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.